Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Memiliki hati yang penuh damai sejahtera adalah idaman semua orang. Di dunia yang penuh perubahan, penuh ketidakpastian, krisis, dosa di mana-mana, dan penuh penderitaan, pertanyaannya, dapatkah kita memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera? Apa yang Alkitab sampaikan mengenai hati dengan damai sejahtera ini? Mari kita sejenak umat Tuhan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Bicara mengenai Filipi, maka kitab ini adalah salah satu kitab yang ditulis di akhir hayat dari Rasul Paulus. Uniknya kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Seandainya kita menyelami akan Filipi ini, maka kita bisa lihat bahwa tidak ada satu kesan bahwa Rasul Paulus ini meratapi akan nasibnya, dia berduka cita, tetapi justru sebaliknya, kitab Filipi ini penuh dengan sukacita. Bahkan banyak yang mengatakan kitab Filipi ini kitab tentang sukacita. Mari kita pelajari ayat yang keempat dari Filipi 4 ini. Dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka kita bisa belajar bahwa hati yang penuh dengan damai sejahtera itu poin yang pertama, yaitu hati yang bersukacita senantiasa. Bicara mengenai sukacita, maka kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, karakteristik daripada sukacita itu. Mari kita lihat bahwa yang dikatakan dengan sukacita senantiasa, itu sukacita yang bukan seperti yang kita dapatkan di dunia. Di dunia orang bersukacita seandainya mereka mendapatkan akan berkat yang besar, mendapatkan kesehatan, baru dapat promosi, semuanya itu hal-hal yang baik, mereka bisa bersukacita. Tetapi konsep bersukacita senantiasa ini, yaitu bersukacita sekalipun di dalam kondisi yang kurang menguntungkan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Bersukacita sekalipun ia di dalam penjara. Pertanyaannya, bagaimana bisa kita bersukacita ketika keadaan tidak menguntungkan atau sebaliknya kita di dalam kondisi yang kurang baik? Maka ayat selanjutnya ini menarik sekali. Dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka kata kuncinya yaitu dalam Tuhan. Maka kita tidak saja bicara mengenai karakteristik, tetapi kita bicara mengenai aspek yang kedua, yaitu persyaratannya, yaitu harus ada di dalam Tuhan. Kalau kita pelajari Alkitab, apa makna daripada dalam Tuhan? Setidaknya ada beberapa hal yang harus terjadi. Yang pertama, seseorang di dalam Tuhan ketika ia percaya kepada korban Kristus di kayu salib, dia telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kondisi yang kedua, yaitu dia berjalan dekat dengan Sang Juru Selamat. Nah, ini merupakan kondisi yang harus terjadi ketika seseorang bisa atau ingin untuk mendapatkan sukacita yang senantiasa. Dia harus mengenal Kristus dan dia harus berjalan bersama dengan Kristus. Maka karakteristik yang ketiga, bahwa mereka yang bersukacita senantiasa, yaitu mereka yang mempunyai pengharapan yang kekal akan hidup bersama dengan Kristus. Inilah yang disebut dengan blessed hope, bahwa pengharapan yang tidak tergoyahkan, bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dan menyediakan bagi kita tempat di surga, supaya di mana dia berada, di situ kita akan berada bersama-sama dengan dia. Poin yang kedua mengenai hati yang penuh dengan damai sejahtera, itu kita dapatkan di ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat.
Menarik sekali bahwa hati yang penuh dengan damai sejahtera itu sangat erat dikaitkan dengan kebaikan hati, yaitu mereka yang selalu menabur akan kemurahan, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi orang lain. Paulus memberi contoh, meskipun dia di balik jeruji penjara, dia tetap melakukan pengabaran Injil, dia tetap melakukan penggembalaan melalui surat-suratnya, menolong akan jemaat-jemaat yang miskin, memperhatikan anak-anak rohani yang dia didik, dan last but not least, bahwa dia juga mendoakan akan umat Tuhan. Dari dalam penjara, maka Paulus ini tetap menabur akan kebaikan. Oleh karena seseorang yang menabur dengan kebaikan, maka di dalam hatinya akan ada kepuasan, akan ada sukacita, dan akan ada kebahagiaan. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari mengenai hati yang penuh dengan damai sejahtera, itu bisa kita melihat dari ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat ke-6 berbicara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Poin yang ketiga, kalau kita ingin memiliki hati yang penuh damai sejahtera, maka kita harus belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan lewat doa permohonan dengan ucapan syukur. Permasalahannya bagi umat Tuhan, sering sekali kita menggenggam hal-hal dalam hidup ini yang harusnya kita serahkan kepada Tuhan, terutama perihal kekhawatiran hidup. Matius 6, Yesus mengajarkan tentang kekhawatiran. Dia mengatakan kita tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi tentang hidup kita, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, kita pakai, karena Tuhan akan memelihara kita. Kita juga tidak perlu khawatir mengenai akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Bahkan Petrus mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Maka jelas sekali ajaran firman Tuhan, kita kalau mau mempunyai damai sejahtera harus belajar untuk melepaskan apa yang kita genggam, terutama kekhawatiran tentang hidup kita, ke dalam tangan pimpinan Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. Poin yang keempat, untuk bisa memiliki hati yang penuh damai sejahtera, maka ini ada hubungannya dengan apa yang kita pikirkan. Jadi ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi rahasia supaya memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera, yaitu memiliki pikiran yang sehat. Maka ayat 8 ini mengatakan, menyebutkan ada 8 hal yang harus kita pelajari supaya pikiran kita sehat. Dan pikirkanlah akan hal-hal yang sifatnya itu benar, mulia, adil, suci, semua yang manis, sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal itu yang perlu kita pikirkan, karena pikiran yang sehat akan memberikan feedback kepada hati kita. Kalau pikiran kita tidak sehat, maka ini akan mempengaruhi akan kondisi daripada hati kita, akan mencuri akan ketentraman dan damai sejahtera di hati kita. Saya tidak tahu apa yang kita alami, saudara-saudara, mengenai hari-hari esok. Tentunya saat-saat ini adalah saat-saat yang susah, penuh pergumulan di saat pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi hati kita? Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum dia terangkat ke surga, dia pernah menjanjikan kepada murid-muridnya, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku
kuberikan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Memasuki masa-masa yang tidak mudah ke depan, biarlah kita sebagai umat percaya tetap bisa memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Yang pertama yaitu hati yang selalu diliputi oleh sukacita senantiasa. Yang kedua, kita tetap menabur akan kebajikan, kebaikan kepada semua orang. Yang ketiga, kita harus belajar untuk menyerahkan kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Dan yang keempat, berpikirlah dengan sehat. Kalau kita lakukan hal-hal ini, maka janji firman Tuhan akan digenapi. Di ayat yang ketujuh, maka damai sejahtera daripada Kristus Yesus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari mengiring Tuhan Yesus dengan damai sejahtera.